Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalli wa wassallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Inayah Kota Bandung yang saya hormati, para orang tua wali peserta didik kelas 7, 8, 9, yang paling Bapak banggakan peserta didik kelas 7, 8, dan 9 MTS Al-Inayah Kota Bandung. Bapak Ibu dan anak-anak yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan petunjuk pelaksanaan sidang tahfidz di semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Pemaparan ini sangat penting dipahami sekaligus disiapkan dengan sebaik-baiknya karena tinggal beberapa saat lagi kalian akan mengikuti sidang tahfidz di semester ganjil tahun 2024-2025. Bagi kelas 7 ini adalah pengalaman pertama, kelas 8, 9 ini adalah pengalaman kesekian kalinya. Tentunya sudah tidak menjadi hal yang aneh, jadi sudah biasa gitu ya. Makanya Bapak yakin kelas 8, 9 akan lebih siap. Sementara untuk kelas 7 siap-siap untuk mengalami pengalaman pertama ini dengan sebaik-baiknya. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, tes dilakukan untuk peserta didik secara tatap muka di sekolah sesuai dengan waktu sesi yang telah ditentukan. Sesuai dengan jadwal yang telah di-share di grup orang tua ataupun grup peserta didik, bahwa jadwal pelaksanaan untuk kegiatan sidang tahfidz itu direntang tanggal 9 sampai 13 Desember 2024. Tentunya setiap kelas memiliki jadwal yang berbeda-beda. 7A sampai 9D itu memiliki ketentuan sekaligus waktu dan sesi masing-masing. Nah, kalian nanti masuk dan datang sesuai dengan sesinya masing-masing. Yang kedua, orang tua wali peserta didik diharapkan hadir ikut mendampingi pelaksanaan sidang. Seperti biasa nanti kenapa diundang orang tua? Karena untuk memastikan orang tua bisa mengecek progres hafalan dari para peserta didik. Nah, jadi kalian nanti kenapa jangan asal-asalan? Karena orang tua kalian hadir. Ya, mengecek apakah kalian serius menghafal dalam satu semester ini, apakah kalian leha-leha, nanti akan terlihat dari hasil sidang tahfidz itu sendiri. Ya, jadi siapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, peserta didik dan orang tua wali berada pada ruangan yang berbeda. Nah, jadi kalau di sidang-sidang sebelumnya nih, khusus untuk kelas 8 dan 9, kalian ada pada satu ruangan yang sama. Misalkan kan biasanya di lantai 4 tuh di ruang multimedia. Di semester ini ada ruangan baru gitu ya untuk sidangnya, yaitu di kelas 9A dan kelas 7A. Jadi dua ruangan yang digunakan. Ruangan utama sidang itu di 9A, ruangan kedua itu di 7A gitu ya. Di 9A itu adalah ruang uji. Ada dua penguji, kemudian ada yang diujikan kalian peserta didik, ada orang tua hadir semuanya di sana. Ya, di kelas 9A. Sementara kalian yang belum terpanggil atau urutan tampil kedua atau misalkan sampai terakhir itu berada di kelas 7A menunggu. Mohon dipastikan gunakan waktu menunggu untuk kegiatan murojaah agar nanti hasilnya maksimal. Kemudian untuk selanjutnya penguji akan mengetes hafalan ya dari juz 30, 29, 28 dan lainnya sesuai dengan capaian hafalan masing-masing. Tentunya Bapak yakin ada yang sampai 4 juz, 5 juz gitu ya, 8 juz bahkan 10 juz. Nah, nanti disesuaikan dengan hafalannya masing-masing. Silahkan disiapkan, dimurojaah kembali hafalannya agar semakin kuat. Kemudian soal yang harus dijawab seperti biasa ya, nih kelas 8, 9, nanti kelas 7 pun satu ada membaca surat wajib. Nah, ini surat wajib yang harus dibaca, tentunya nanti akan diundi seperti biasa. Apakah surat An-Nazi'at, apakah surat Abasa, apakah surat At-Takwir, itu nanti akan dibaca sesuai dengan yang kalian dapatkan pada saat mendapatkan undian itu. Ya, tentunya ya harus disiapkan. Surat wajib tentunya dibaca di mana penguji. Kalau misalkan full surat Al-Fajr misalkan dibaca, maka full surat Al-Fajr. Tapi kata penguji misalkan sudah cukup, berarti sudah cukup. Yang kedua, melanjutkan ayat. Seperti biasa, misalkan penguji akan membaca potongan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Tinggal dilanjutkan. Hadaika wa a'naba. Gampang kan ya? Nanti tinggal dilanjutkan saja. Qul huwallahu ahad. Lanjutkan. Allahus somad. Nah, itu seperti biasa melanjutkan ayat. Yang ketiga, menebak surat.
penguji akan membaca potongan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Nah, kalian tebak surat Abasa. Jadi seperti itu. Dan terakhir tentunya seperti biasa bagi kelas 8-9 juga kelas 7 akan ditanya materi tahsin dan tajwid. Ya, nanti materi-materi yang disampaikan di kelas selama 1 semester ganjil ini oleh guru-guru tahfidnya masing-masing itu akan ditanya sekaligus akan diuji. Siap-siap ya. Adapun surat wajibnya nih untuk kelas 7 dan kelas 8-9 tentunya berbeda. Untuk kelas 7 bagi yang masih juz 30 suratnya adalah Al-Fajr dengan Al-Balad ya. Jadi hanya Al-Fajr dengan Al-Balad saja untuk kelas 7 ya. Untuk kelas 7 yang masih juz 30 itu Al-Fajr dengan Al-Balad. Bagi yang sudah juz 29 pilih antara Al-Mulk ataupun Al-Mursalat. Ataupun surat lainnya sesuai dengan capaian surat masing-masing. Misalkan di juz 28 mau surat apa, ya silakan nanti disesuaikan dengan hafalannya masing-masing. Kelas 8 dari mulai Abasa sampai Al-Buruj. Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyikok, dan Al-Buruj. Bagi yang masih juz 30. Kecuali bagi yang sudah juz 29 sama Al-Mulk ataupun Al-Mursalat. Ataupun yang sudah juz 28 ya tentunya disesuaikan. Bagi kelas 9 nih, ya kelas 9 surat wajibnya dari An-Naji'at. Gak ada An-Naba ya, bosan ya. Kalau dapat surat An-Naba terus gitu ya, bosan. Jadi An-Naji'at, kemudian Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyikok, Al-Buruj, At-Tariq sampai At-Tariq disiapkan. Tentunya setiap siswa dapat yang berbeda-beda. Bisa jadi misalkan gajian nih 9A ya dapat surat Abasa. Wahyu dapat surat An-Naji'at, beda-beda gitu ya. Tergantung nanti diundi seperti biasa. Jadi dari An-Naji'at sampai At-Tariq. Bagi yang sudah juz 29 tentunya tidak akan mendapatkan juz 30 untuk wajibnya. Tentunya akan mendapatkan juz 29. Entah itu kalau mulai ngapalnya di surat Al-Mulk ya berarti Al-Mulk. Kalau mulai menghafalnya surat Al-Mursalat berarti surat Al-Mursalat, ditentukan. Siap ya, itu ketentuan suratnya. Nanti tajwidnya juga di belakang Bapak jelaskan. Harinya hari Senin sampai Jumat sesuai dengan sesi tanggal 9, 13 sampai Desember. Jadwal sesi kelasnya ini ya. Ini pun sudah dari surat orang tua. Kelas 7 itu hari Senin dan Selasa. Kelas 7A sampai kelas D itu di hari Senin semuanya dari mulai jam 7 sampai jam setengah 4. Jam 7 itu bukan datangnya ya, tapi sudah berada di sekolah. Bukan berangkat baru jam 7 tapi sudah berangkat dari sebelumnya. Kalau yang jauh ya otomatis setengah 7. Kelas 8 dari hari Selasa dan hari Rabu. Ya, kelas 8A dari Selasa 9.30, kelas 8E sampai di hari Rabu sesi terakhir. Untuk kelas 9, 9A di hari Kamis 12 Desember jam 7 pagi sampai 9.30. Nah, durasi untuk kelas 9 itu lebih lama ya. 2,5 jam biar nanti Bapak ngujinya lebih leluasa. Karena tinggal tersisakan 2 sidang lagi ya. Sidang semester ini kemudian ada sidang munakosah akhir. Tentunya nanti sidang munakosah akan lebih lama, bisa jadi 3 jam gitu ya, satu kelas. Jadi dipastikan disiapkan dengan sebaik-baiknya. 7A jam 7 di hari Kamis, hanya kelas 9D yang hari Jumat gitu ya. Di jam 7.30 sampai jam 10. Oke, itu ya pembagiannya. Materi tahsin dan tajwid kelas 7 hanya 3 saja, sangat mudah ya. Mad Tobi'i, mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Itu materi tajwid kelas 7. Jadi ini kalian baca-baca. Untuk kelas 8, mad Tobi'i, mad wajib, mad jaiz, mad layyin, mad aridi sukun, qalqalah, tabhim, tarkik, labdul jalalah. Tentunya nanti nggak akan semua ya. Misalkan si A diujinya misalkan mad wajib atau mad aridi sukun, nggak akan semua. Kelas 9, kelas 9 itu dari nun sukun dan tanwin, idhar, idgham, ikhfa, iklab, gampang lah ya. Kemudian mad Tobi'i, wah ini juga sangat mudah gitu ya. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad aridi sukun, kemudian sifatul huruf yang berlawanan. Sifat-sifat huruf ya sudah ya diajarkan oleh guru-guru tahfidnya di kelas. Ada sifat yang berlawanan, ada sifat yang tidak berlawanan. Ya ada misalkan syiddah, rokhwah dan lain-lain, silakan hafalkan. Entah itu akan ditanya pengertian, entah itu ditanya huruf, silakan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, itu gambaran teknis pelaksanaan sidang tahfidz yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan sidangnya nanti diberikan kelancaran. Ada waktu berarti tersisa kalau kelas 7 2 hari Sabtu Minggu, kelas 9 berarti ada waktu lumayan ya, 4 hari atau bahkan 5 hari
Ya, kalau tidak menampilkan sesuatu yang maksimal kacida gitu ya, berarti waktu liburnya itu dimaksimalkan untuk main game atau misalkan mabar atau apa dan lain-lain gitu ya. Jadi silakan, karena sidang praktek ujian praktek sudah selesai, ujian teori sudah selesai, tinggal apa lagi gitu ya yang kalian siapkan, ya tinggal sidang tahfidz. Setelah beres sidang tahfidz ya tinggal healing, tinggal pokoknya tinggal ramean gitu ya. Jadi pastikan dimaksimalkan waktu tersisa, disiapkan dengan sebaik-baiknya agar hasil maksimal. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.